Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Yulia Safitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya berkunjung ke psikiater. Adapun alasan saya berkunjung ke psikiater, yang pertama, saya mengalami gangguan tidur. Saya sudah tidak bisa tidur selama kurang lebih 3 hari. Selanjutnya, saya berprasangka bahwa di antara keluarga saya itu ada yang mau meninggal dunia, sehingga saya membuat gaduh. Saya menelpon ke sana, menelpon ke sini, karena kekhawatiran saya akan seseorang yang meninggal di keluarga terdekat. Setelah itu, saya mengalami halusinasi. Dalam halusinasi yang saya alami, saya merasa bahwa saya adalah seorang Imam Mahdi yang dapat menolong bangsa Palestina untuk keluar dari penindasan Israel. Selanjutnya saya juga mengalami bisikan seolah-olah saya harus memukul atau menjambak orang yang ada di sekitar saya. Alhamdulillahnya saya tidak mengikuti bisikan yang ada di telinga sebelah kanan saya. Oleh suami, saya langsung dibawa ke rumah sakit jiwa, dan oleh dokter jiwanya atau psikiater, saya didiagnosa penyakit F20 atau skizofrenia. Dan awalnya saya diresepkan obat clozapine, risperidon, dan hexamil. Dosis yang diberikan sangat rendah, setengah tablet untuk pagi dan setengah tablet untuk malam. Setelah kurang lebih 3 bulan berobat, saya diganti obatnya dari risperidon menjadi olanzapine, dan clozapine dan hexamil tidak diberikan lagi karena itu hanya pendamping. Saat ini saya mengkonsumsi olanzapine 1 hari selang, malam saja setengah tablet. Alhamdulillah, bisikan dan halusinasinya sudah tidak ada lagi, dan tidur saya juga sudah normal. Selain mengkonsumsi obat, saya juga rajin berolahraga. Selain berolahraga, saya juga mendisiplinkan diri saya untuk tidur paling telat jam 10 malam, agar paginya bisa bangun dan lebih segar. Selain itu juga saya sering pijat refleksi kaki, dan juga merendam kaki dengan air hangat menggunakan seri. Jadi airnya dimasak bersama seri, hangat-hangat, lalu kita rendamkan ke kaki. Bisa juga ditambahkan garam kasar. Tentu teman-teman bertanya, kenapa sih bisa mengidap penyakit skizofrenia? Tentu banyak faktor yang mengakibatkan saya bisa mengidap penyakit skizofrenia. Yang pertama, orang tua saya juga mengidap penyakit skizofrenia. Artinya saya sudah ada faktor genetik. Yang kedua, saya memang memiliki karakter yang temperamental. Saya orangnya emosian, tidak bisa mengontrol diri, dan saya sering marah. Yang ketiga, banyak situasi yang terjadi dalam hidup saya yang tidak saya terima. Jadi saya selalu bertanya pada Tuhan, mengapa saya? Mengapa saya? Dan saya juga terlalu cepat tersinggung dengan omongan orang lain. Jadi suatu ketika saudara saya ada yang mengatakan itu saya manipul, dalam artian mandiling polit. Jadi dalam benak saya tidak menerima perkataan itu, sehingga kata-kata itu selalu saya ingat
sehingga bisa merusak pikiran saya. Karena itulah merupakan trigger atau penyebab pencetus utama saya tidak bisa tidur malam, sehingga saya mengalami halusinasi dan juga bisikan. Sebenarnya banyak faktor hidup yang tidak saya terima sehingga membuat saya kepikiran terus. Namun walaupun saya sudah didiagnosa oleh dokter sebagai skizofren atau memiliki penyakit skizofrenia, saya bersyukur kepada Allah karena dengan seperti itu saya bisa lagi lebih mawas diri supaya kedepannya itu saya tidak relapse atau tidak kambuh lagi penyakit yang saya idap. Karena memang skizofrenia ini tidak bisa sembuh total, dia bisa pulih, namun suatu waktu jika kita tidak mengontrol pola pikir, pola makan, pola hidup, kesehatan dan lain sebagainya, suatu waktu akan bisa kambuh kembali. Saat ini saya sudah melakukan kehidupan yang meditatif. Artinya apapun yang saya lakukan, saya usahakan untuk berada dalam level kesadaran. Selama ini saya selalu memarahi anak saya, harus pokoknya semuanya reaktif. Apa yang saya lakukan itu reaktif, tanpa memikirkan apa sebabnya dan bagaimana efeknya ke depan. Kalau selama ini saya hidup dalam ketidaksadaran, momentum ketika saya mengalami halusinasi dan bisikan itu merupakan titik awal saya kembali kepada kesadaran. Artinya apapun yang saya lakukan harus berada dalam kesadaran, tidak boleh reaktif dengan kondisi apapun. Begitu juga dengan omongan orang lain. Jika orang lain mengatakan kita yang tidak bisa kita terima, kita harus mengambil hikmahnya. Mengapa dia berkata seperti itu? Kalau memang kita tidak perlu berhubungan dengan mereka, usahakan kita menjaga jarak dengan mereka. Itu semua kita lakukan untuk kebaikan diri kita. Jika saya flashback lagi ke belakang, pola asuh orang tua saya yang bekerja itu sangat tidak sehat untuk mental saya waktu saya kecil. Saya sering dimarahin, saya sering dikatakan hal-hal yang tidak baik, dan itu semua dilakukan oleh orang tua saya tanpa kesadaran juga, karena mereka sibuk, capek, lelah, dan saya yang kecil dulu juga banyak tingkah sehingga orang tua saya marah dan reaktif terhadap saya. Dan masa lalu itu terekam jelas pada memori saya, dan saya terapkan lagi kepada anak saya tanpa kesadaran juga. Jadi seperti lingkaran setan. Apapun yang dilakukan orang tua saya terhadap saya lakukan lagi kepada anak saya, sehingga anak saya juga ditakutkan akan mengidap penyakit yang seperti saya lakukan jika saya tidak berubah. Dan saya pikir pengalaman ini pantas untuk saya bagikan kepada teman-teman, karena saya yakin banyak di luar sana yang mengalami seperti yang saya alami. Kita berada dalam kondisi ketidaksadaran. Apapun yang kita lakukan itu berdasarkan dorongan emosi yang terpendam atas dasar masa lalu. Pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari orang tua kita, tanpa kita cerna, langsung kita terapkan kepada keluarga baru kita. Dan itu sangat tidak sehat, dan itu sangat mengganggu mental generasi muda. Cukup saya dan orang tua saya saja yang mengalami skizofrenia. Saya berharap dan berdoa supaya anak-anak saya tidak merasakan seperti apa yang saya rasakan. Saya merasakan bagaimana rasanya menjadi orang gila selama 2 hari. Saya takut dengan hal-hal yang tidak rasional. 2 malam saya mengidap halusinasi dan bisikan itu. Pada malam itu juga saya merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Saya takut gelap. Tiba-tiba jam 2 malam lampu di rumah saya itu mati. Dan tiba-tiba juga ada
suara kucing yang bertengkar sehingga membuat saya ketakutan luar biasa. Sementara orang-orang di sekitar saya itu tidur terlelap tanpa bisa diganggu. Bisa dibayangkan takutnya tanpa kejelasan yang jelas, dan itu membuat saya menjerit dan seperti orang gila. Adapun saran saya kepada teman-teman, marilah kita untuk sadar apapun yang kita lakukan, jangan berdasarkan dorongan emosi yang terpendam pada masa lalu. Kita pikirkan lagi, ketika kita menjerit memanggil anak kita, kita pikirkan lagi, apakah seperti itu metode pengasuhan yang harus kita terapkan pada anak kita. Ketika kita mau menyuruh dia sholat, bagaimana caranya? Apakah harus kita jerit-jerit meminta dia untuk sholat? Dan pola asuh ini sangat bermanfaat untuk dia ketika dewasa dan ketika dia punya anak. Oleh karena itu, kalau tidak mulai dari kita yang berubah, jangan berharap anak kita bakal bisa berubah. Karena kesadaran itu belum tentu dimiliki oleh anak kita secara cepat. Bisa jadi ketika dia udah jadi kakek-kakek baru dia sadar, dan itu akan terlambat. Itu akan merusak generasi selanjutnya juga. Dan karena itu, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang gila. Cuman dalam doa saya ketika malam itu saya mengalami halusinasi dan bisikan, saya minta sama Allah, ya Allah, jika memang Engkau mentakdirkan hamba menjadi gila, hamba mohon jangan buat hamba mempermalukan diri dan keluarga. Itu doa saya. Dan saya rela dan ikhlas jika memang saya harus menjadi gila, dan jika kegilaan itu akan memperdekatkan diri saya kepada Engkau. Dan ternyata memang benar, setelah saya mengalami kegilaan itu, ya dalam tanda kutip, ketidakwajaran yang irasional, yang tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang normal, hanya saya saja yang bisa merasakannya. Saya lebih menjadi manusia yang hidup dalam kesadaran. Orang dengan gangguan jiwa bisa hilang kesadarannya. Tanpa dia sadari, dia sudah bisa membunuh orang. Tanpa dia sadari, dia bisa mencelakakan orang lain. Tanpa dia sadari, dia bisa mencelakakan dirinya sendiri. Alhamdulillah, dengan momentum yang saya rasakan kemarin itu, menjadikan saya lebih sadar. Ternyata kesadaran itu adalah negasi dari ketidaksadaran itu sendiri. Kalau selama ini kita melakukan segala sesuatu tanpa ketidaksadaran, sholat otomatis jam 2 kita sholat. Tanpa sadar kita melakukan sholat itu untuk apa? Tanpa sadar untuk apa sebenarnya kita menegakkan sholat itu. Kita tetap aja melakukan perbuatan keji dan munkar, misalnya menggibah, menggosip dan lain sebagainya. Kita tetap melakukan itu. Artinya kita sholat dalam ketidaksadaran. Dan saya bersyukur sekali sekarang saya sudah merasakan bahwa hidup dalam kesadaran itu adalah negasi atas ketidaksadaran. Orang dengan gangguan jiwa itu hidup dalam ketidaksadaran. Oleh karena itu, jika kita mau menjadi orang yang waras, mari kita hidup dalam berkesadaran. Pengalaman saya cukup pada kali ini saja. Saya sampai di sini saja saya ceritakan. Untuk pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya kita akan membahas apa itu skizofrenia. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.